Prabowo diancam mafia migas jika tetap nekat lanjutkan kasus oplosan. Prabowo diancam mafia migas jika tetap nekat lanjutkan kasus oplosan. Jadi begini, mari kita luruskan dulu. Ada isu yang beredar bahwa mafia migas mengancam bakal menggulingkan Prabowo kalau dia berani menuntaskan kasus korupsi Pertamina. Intinya, kalau Prabowo berani mengusut dari akar sampai pucuk, dia bakal kehilangan kursi presiden. Gini ya, ini bukan ancaman kaleng-kaleng. Mafia migas itu bukan main-main. Mereka punya uang ribuan triliun. Iya, ribuan triliun. Kalau transparan, bisa jadi mereka lebih kaya dari orang-orang yang masuk daftar Forbes. Ini duit yang bukan cuma bisa beli jet pribadi atau pulau, tapi bisa membeli kekuasaan. Dan kalau mereka merasa terancam, mereka bisa mengguncang stabilitas negara. Sekarang pertanyaannya, apakah Prabowo takut? Kenapa tiba-tiba ada ancaman begini? Kenapa mafia migas tiba-tiba merasa terancam? Ya karena Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa diatur-atur. Dari dulu, dia dikenal keras terhadap oligarki. Dia nggak punya kepentingan bisnis yang nyangkut di sektor migas. Dan lebih dari itu, dia punya niat serius untuk membersihkan Indonesia dari permainan kotor ini. Tapi mafia migas tahu, mereka nggak bisa melawan dengan cara biasa. Mereka nggak bisa tiba-tiba muncul di TV bilang, kami menolak pemberantasan korupsi. Mereka nggak bisa terang-terangan melawan kebijakan Prabowo. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pakai cara lama, ancaman dan manipulasi opini publik. Mereka sebar isu, mereka tekan kanan kiri, mereka ciptakan narasi kalau Prabowo bakal jatuh kalau berani ngusik mereka. Seolah-olah ini adalah pertarungan yang sudah pasti dimenangkan mafia migas. Tapi tunggu dulu, apa benar begitu? Jangan salah, Prabowo bukan politisi kemarin sore. Dia tahu cara menghadapi tekanan politik. Dia tahu bagaimana bermain di papan catur kekuasaan. Dan yang paling penting, dia punya rakyat di belakangnya. Mafia migas bisa saja punya uang tak terbatas. Bisa bayar orang, bisa beli opini, bisa main belakang. Tapi ada satu hal yang nggak bisa mereka beli. Kepercayaan rakyat. Kalau rakyat sadar bahwa Prabowo sedang berhadapan dengan mafia besar yang merampok kekayaan negara, maka dukungan akan semakin kuat. Ini bukan sekadar soal politik, ini soal keberpihakan. Berpihak kepada keadilan atau berpihak kepada pencuri. Kalau kita biarkan mafia migas menang, kita sama saja membiarkan korupsi terus merajalela. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar uang negara yang dirampok, ini adalah masa depan bangsa yang digadaikan. Bayangkan, ada orang yang simpan uang 1 triliun di rumah. 1.000 triliun! Itu setara dengan hampir setengah APBN Indonesia. Kalau uang sebanyak itu dipakai buat membangun negara, buat pendidikan, buat kesejahteraan rakyat, kita bisa jadi negara adidaya. Tapi kalau itu dibiarkan jatuh ke tangan segelintir orang, ya kita bakal begini-begini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air. Video tadi narasinya sangat miris ya. Ternyata Bapak Presiden kita yang berusaha memberantas para koruptor, para oligarki mendapatkan ancaman. Nah, seperti pemberitaan tadi, orang-orang yang berduit itu, para mafia, para koruptor itu memang uangnya ya sungguh besar. Dan mereka sepak terjangnya ya untuk dirinya dan kelompoknya aja, untuk menimbun kekayaan keduniaan. Bahkan siapapun yang berusaha menghalanginya akan dilawan, ditabraknya. Maka kita sebagai rakyat, mudah-mudahan Bapak Prabowo selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu berprinsip yang teguh dan pantang menyerah meskipun diancam-ancam. Semoga Bapak Prabowo diberikan kekuatan oleh Tuhan, tetap memberantas para koruptor, para mafia-mafia
bangsat atau yang suka merampok korupsi uang negara. Saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, kita sebagai rakyatnya harus mendukung pada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Mudah-mudahan tadi supaya Bapak Prabowo tetap tegar dan tetap berani. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan semampu kita. Yang mampunya cuma berdoa, ya berdoa pada Tuhan. Yang mampu untuk melakukan sesuatu, ya silahkan lakukan. Yang intinya kita harus dukung kepemimpinan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yang akan memberantas semua para mafia koruptor. Dan tadi pemberitaan yang intinya para mafia yang berani, yang tentunya memiliki uang yang tidak sedikit, triliunan, mudah-mudahan tidak ada ruang dan Bapak Prabowo tetap tegas dan bisa melibasnya. Kita berdoa saja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kesehatan Bapak Presiden kita supaya bisa memimpin negara ini dan melakukan hal-hal yang terbaik buat rakyat dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.